Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang adab bertetangga sebagai kelanjutan dari bagian yang pertama, yaitu adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Pada bagian 2 ini kita akan menjelaskan dan akan belajar bersama tentang adab kepada tetangga. Mari anak-anak kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini adalah menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Anak-anakku, sebelum kita memahami lebih jauh tentang konsep adab terhadap tetangga, alangkah lebih baiknya mari kita sama-sama ambil dan petik hikmah dari kisah berikut ini tentang memuliakan tetangga. Baik anak-anak, mari kita dengarkan cuplikan kisahnya dan kita petik hikmahnya. Kisahnya sebagai berikut. Kisah ini diambil dari YouTube, yaitu Dongeng Cerita Anak Dia. Mohon izin kepada channel Dia untuk menampilkan kisah berikut ini. Abdullah bin Mubarak, atau yang lebih dikenal dengan Ibnul Mubarak, adalah seorang ahli fikih dan ahli hadis. Beliau juga adalah seorang ulama besar yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk menuntut ilmu, berjihad, berniaga, menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan pergi haji hampir setiap tahunnya. Alkisah pada satu ketika, saat musim haji, Ibnul Mubarak pun tidak sengaja tertidur di dekat makam Nabi Ibrahim. Tiba-tiba beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat 2 malaikat turun dari langit untuk melihat orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji. Lalu malaikat yang satu bertanya kepada malaikat yang lain, "Berapa banyak orang-orang yang berhaji tahun ini?" Malaikat yang satunya menjawab, 600.000. Lalu ia bertanya lagi, "Berapa banyak yang diterima?" Malaikat yang satunya menjawab, "Tidak ada seorang pun yang diterima kecuali seorang yang bernama Muwakaf. Ia adalah tukang sepatu di Damsyik. Sayangnya ia pun tidak dapat pergi berhaji, sehingga semua yang berhaji pada tahun ini dapat diterima pahalanya berkat diterimanya haji muwakaf itu." Tiba-tiba Abdullah bin Mubarak pun terbangun dari tidurnya. Wajahnya tampak kebingungan bercampur terheran-heran. Kemudian ia berucap dalam hatinya, "Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah. La haula wala quwata illa billah." Ia pun segera berangkat ke Damsyik untuk memastikan dan mencari seorang bernama Muwakaf. Selama dalam perjalanan pun, pikirannya selalu dipenuhi dengan pertanyaan, siapakah Muwakaf ini? Dan apa yang telah ia lakukan sehingga Allah memberikan kedudukan yang begitu mulia? Abdullah bin Mubarak pun sampai di Damsyik. Ia bertanya kepada orang-orang di sana, "Di manakah rumah Muwakaf?" Hingga akhirnya ia sampai di depan rumah Muwakaf. Dengan bergetar bercampur rasa penasaran yang luar biasa, Abdullah bin Mubarak pun memberanikan diri mengetuk pintu sambil memberikan salam. Lalu terdengarlah seseorang yang menjawab salam dari dalam rumah, dan kemudian keluarlah seorang laki-laki paruh baya. Abdullah bin Mubarak pun bertanya, "Apakah engkau yang bernama Muwakaf?" Laki-laki itu pun menjawab, "Ya, benar. Maaf, engkau siapa? Dan ada apa mencariku?"
Abdullah bin Mubarak pun memperkenalkan dirinya dan menceritakan maksud kedatangannya. Mendengar cerita dari Abdullah bin Mubarak tentang dua malaikat yang membicarakan dirinya, Muakaf pun terkejut, terheran-heran, bingung, dicampur rasa bersyukur kepada Allah. Lalu Abdullah bin Mubarak pun bertanya, "Wahai saudaraku, kebaikan apa yang telah engkau perbuat, sehingga malaikat membicarakan dirimu, dan Allah pun memberikan derajat yang semulia itu kepadamu?" Muakaf pun menceritakan kejadian yang ia alami. "Aku adalah seorang tukang sepatu. Aku pun sudah memimpikan berangkat haji bertahun-tahun lamanya. Maka aku mengumpulkan uang dari jerih payahku selama ini untuk berangkat haji. Setelah uang yang aku kumpulkan mencapai 300 dirham, aku pun berniat untuk berangkat haji tahun ini. Aku menyampaikan niatku kepada istriku, dan istriku pun menyetujui itu. Lalu pada hari aku siap berangkat haji, tiba-tiba istriku mencium aroma masakan yang sangat sedap. Sedangkan istriku dalam keadaan hamil. Ia pun sangat menginginkan makanan itu dan memintaku untuk mencari masakan itu. Lalu aku pun mendatangi rumah tetanggaku untuk menyampaikan hajatku. Setelah aku sampaikan hajatku, perempuan tetanggaku pun menjawab, "Maafkan aku. Aku terpaksa membuka rahasiaku. Sebenarnya anak-anak yatimku sudah tidak makan selama 3 hari, sehingga aku pun mencari makanan untuk mereka. Lalu saat sore di pinggiran kota, aku menemukan bangkai himar. Lalu aku potong sebagian dagingnya untuk aku bawa pulang. Dan bau masakan yang engkau dan istrimu cium itu adalah bangkai himar. Sesungguhnya masakan ini halal bagi kami, tetapi haram bagi kalian. Maafkan aku." Setelah mendengar jawaban dari tetanggaku, aku pun segera pulang ke rumah dan mengambil uang 300 dirham. Lalu aku berikan kepada tetanggaku agar mereka bisa membelikan makanan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Sehingga aku pun membatalkan niatku untuk berangkat haji tahun ini. Mendengar penjelasan dari Muakaf, semakin bergetarlah hati Abdullah bin Mubarak. Ia pun berseru, "Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala kekuatannya. Kali ini aku menjadi saksi langsung bagaimana Allah menjadikanmu seseorang yang begitu mulia karena kebaikanmu. Maka pahala orang yang pergi haji tahun ini bisa diterima Allah karenamu." Setelah terpuaskan rasa penasaran, Abdullah bin Mubarak pun berpamitan pulang dalam keadaan semakin bertambah imannya kepada Allah. Demikian anak-anak cerita tentang kisah Muakaf yang begitu indah untuk kita dengarkan, dan kita bisa petik hikmahnya bahwa kita diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan dalam agama Islam untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga dan kepada manusia secara umum. Dalam hidup bermasyarakat, tentunya interaksi satu dengan yang lain pasti terjadi. Maka sebagai seorang muslim, kita harus selalu menjaga diri kita untuk selalu berbuat baik terhadap tetangga dan masyarakat. Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jika tetangga masih satu RT disebut dengan tetangga dekat. Jika satu RW disebut dengan tetangga jauh. Anak-anakku yang ibu banggakan, berbuat baik kepada tetangga merupakan salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. HR Bukhari dan Muslim.
Tetangga yang baik sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta lingkungan hidup yang rukun, aman, nyaman, dan damai atau harmonis. Oleh karena itu, ciri-ciri beradab Islami kepada tetangga diantaranya adalah 1. Menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 2. Menjaga kerukunan dan keamanan. Menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Tidak menyakiti, bahkan harus memuliakannya. Bermuka berseri-seri saat bertemu. Kemudian menolong saat dalam kesulitan. Memberikan penghormatan yang istimewa kepada tetangga. Kemudian menasehati dengan lemah lembut sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-ayah. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu memaafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ali Imran ayat 159. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut. Ia mencintai kelembutan dalam segala urusan. Hadis muttafaqun alaih. Seorang muslim yang baik ketika tahu tetangganya berbuat maksiat adalah menasehatinya dengan lemah lembut dan mengajaknya kembali ke jalan Allah, memotivasinya agar berbuat baik dan memperingatkannya dari kejahatan, serta mendoakan, jadi mendoakan tanpa sepengetahuannya. Nah, sikap-sikap inilah yang dapat menarik simpati tetangga dalam memperbaiki hubungan di antara tetangga. Adab berikutnya adalah saling berkunjung atau saling silaturahmi. Hendaknya kita sebagai seorang muslim ketika bertetangga saling mencari waktu untuk mengunjungi tetangganya. Tentunya kita tidak mendatanginya secara tiba-tiba, tetapi meminta izin terlebih dahulu karena khawatir mengganggu kedatangan kita ke rumah tetangga. Nah, saling berkunjung ini sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi. Demikian anak-anakku tentang adab-adab terhadap tetangga. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup video ini, silahkan untuk anak-anakku kita latihan atau evaluasi sebagaimana soal-soal yang tertera berikut ini. Demikian anak-anak, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.